محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Alhamdulillah, kemarin kita telah mengambil pembahasan tentang kalam ya, pembahasan tentang pembagian kalam. Dan pertemuan sebelumnya kita sudah mengambil bagian yang pertama di sini. Kemudian kemarin kita mengambil sisanya, bagian yang ketiga, kedua dan ketiga. Kemudian kita juga telah mengambil pembagian kalam dari sisi memungkinkannya dia untuk disifati benar atau salah. Dan kita telah mengambil bagian yang pertama. Baik. Pembagian yang kedua dari kalam. Ini fi'il. Apa itu fi'il? Untuk di belakang. Ini. Apa yang menunjukkan atas makna pada dirinya dan bergandengan dengan waktu. Ada berapa jenis itu? Mari mudhari amr. Apa yang ditunjukkan? Memberikan faedah mutlak. Salah satunya atau seluruhnya? Kalau isim dibagi, ada sifat mutlak, ada sifatnya umum, yang khusus. Kalau fi'il, salah satunya. Berarti yang lainnya apa maknanya? Semuanya. Jadi berbeda dengan isim. Isim itu terbagi lagi. Setiap bentuknya menunjukkan atas makna. Ya kan? Kalau fi'il, seluruh bentuknya madhi, mudhari', amr, semuanya menunjukkan atas makna mutlak dan tidak menunjukkan atas makna umum. Sudah berulang kali kita ini jelaskan tentang umum dan mutlak. Paham ini? Paham di mutlak dan umum itu nanti akan datang lagi. Baik, ini kalau fi'il. Pembagian yang ketiga sampingnya harf. Ada berapa harf? Ada berapa? Yang kemarin disebutkan. Baik. Ada beberapa huruf kemarin disebutkan. 4. Yang pertama sebutkan waw. Apa faedahnya? Masya Allah. Menunjukkan atas keterikatan dan bersyirikatnya atau dengan maksudnya. Dua kalimat yang saling diatofkan atau saling diikutkan. Bersyirikat dalam apa? Dalam hukum. Apakah menunjukkan tertib? Tergantung. Kalau ada dalilnya. Masya Allah. Baik fik. Ini kalau setelahnya Pak, apa faedahnya? Tetap berpidato memberikan serikat. Baik, Masya Allah. Kalau atap itu sendiri, kalau Pak itu sendiri sama dengan waw. Dari sisi apa? Dari sisi dia menunjukkan makna bersyirikatnya dua kata yang saling diikutkan atau diatofkan. Hanya saja yang membedakannya, kalau waw, iya, dia tidak menunjukkan atas tartib, tidak pula dinafikan darinya sampai ada dalil. Namun kalau fa, dia menunjukkan atas tartib, sekaligus apa? Takkib. Apa itu takkib? Antum, tetap antum. Sempurnakan. Baik. Iya, secara langsung. Takkib itu sama seperti yang ditakrif di nahwu, bila muhlah, tidak ada jaraknya. Begitu datang yang pertama, datang yang kedua. Pak. Kemudian yang ketiga, lam al-jar. Baik, sebelumnya fa ini, apakah dia hanya bermakna atof atau ada makna yang lainnya? Apa itu? Ta'lil.
Ada lagi? Ayo berdoa lagi nih. Apa? Taklil dengan taib, nasid. Lihat jambah. Ajib. Jawab. Fa atfiyah. Kemudian yang kedua ta'lil kata beliau. Kemudian yang ketiga apa? Gampang sekali. Siapa yang tahu? Apa? Sababiyah. Ya kan? Bedanya ta'lil dengan sababiyah. Kalau ta'lil, dia menunjukkan atas ta'lil alasan. Ya, pada jumlah yang setelahnya. Jadi apa yang setelah fa itu adalah alasan. Terjadinya apa? Apa yang sebelum fa. Kalau sababiyah sama, dia menunjukkan dengan sebab, atas sebab kepada jumlah yang setelahnya. Berarti jumlah setelahnya menunjukkan akan sebab terjadinya jumlah sebelumnya. Paham ini? Sampingnya. Apa yang ketiga? Lam. Lamul jarrah. Baik. Apa maknanya? Alibaha. Masya Allah. Lillahi darruh. Akh Ramadan. Allah barik fiik. Ala al-jarrah. Apa maknanya? Baik. Dia punya banyak makna, tapi di antara yang disebutkan oleh beliau al-wujub. Kemudian pembagian kalam dari sisi yang lain. Al-akh Ali. Tadkur. Bagi menjadi dua. Khabar dan insya. Kemarin kita sudah ambil apa? Apa itu khabar? Pas. Tidak dapat hadiah. Tapi Pak, sampingnya. Ya? Pas. Tapi, fadal. Iya. Pada zatnya. Jadi khabar itu kalam yang khabari, dia adalah suatu kalam atau lafaz yang bisa kita sifati benar atau salah, tapi dengan qaid lidati pada zat khabar itu sendiri. Kenapa beliau qaid di sini? Beliau ikat, beliau tentukan karena khabar itu selain dari zatnya, kita bisa tentukan hukum dia dari apa? Siapa yang mengucapkannya. Inilah nanti yang dikatakan atau yang akan dibagi oleh muallif khabar dari sisi siapa? Al-mukhbir bihi. Siapa yang mengkhabarkannya? Ini ada tiga pembagian. Baik. Dari tiga pembagian itu, Pak. Baik. Tidak mungkin bisa didustakan atau pasti disifati dengan apa? Tidak. Iya. Apa itu, Pak? Khobarnya siapa ini yang seperti? Iya, dan dari khabarullah. Khabar dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan nabinya. Tapi dengan syarat, kalau khabar nabi yang syah darinya, yang sahih. Karena kalau hadis dhaif bisa kita tolak. Paham ini? Baik. Yang berikutnya. Sidq. Dia tidak mungkin disifati dengan sidq. Tidak mungkin khabarnya benar. Berarti apa? Pasti ditolak. Seperti apa? Seperti khabar tentang ada sebelumnya. Dia khabar tentang sesuatu yang apa ini? Yang mustahil. Baik secara syariat atau secara akal. Contoh yang pertama, khabar yang mustahil secara syariat. Seperti apa itu? Baik. Ada khabar dari orang yang mengaku nabi. Setelah Nabi Muhammad SAW
Apakah ini disifati dengan sidik atau kadhib? Pasti kadhib. Karena sudah datang kepada kita apa? Bahwasanya Nabi SAW adalah khatamun nabiyyin. Ini kan penutup para nabi. Berarti siapa yang mengaku setelahnya jujur atau dusta? Ya dusta. Kalau secara akal sampingnya. Baik, pas. Gampang sekali. Baik, pas, korek, ajib. Bergeraknya, menyatunya antara yang bergerak dan diam. Baik, menyatunya dua hal yang saling bertentangan. Contohnya ada khobar dari seseorang, dia mengatakan, ada sesuatu di sana. Satu zatnya, dalam satu waktu yang sama, dia bergerak dan dia diam. Nah, seperti ini. Tidak mungkin diterima, karena dia mustahil. Kemudian yang terakhir, akhil karim. Sidik atau kadhib. Baik, apa yang mungkin disifati dengan sidik dan kadhib? Bisa kita benarkan dan bisa kita dustakan. Dan kemarin di sini, saya minta maaf, ada kekeliruan. Saya contohkan dengan masalah khilafiyah, dan ini keliru. Sabukul lisan dari kami, semoga Allah mengampuni dosa kami. Ini sabukul lisan kemarin yang saya contohkan dengan masalah khilafiyah. Ini keliru ya, keliru. Yang benarnya contohnya seperti ini dicontohkan oleh beliau, ka ikhbari syakhsin an qudumi ghaibin wa nahwihi. Ya kan? Contohnya ini seperti apa? Ya khabar orang yang biasa. Kita belum tahu dia akan jujur atau tidak. Nah, ini masuk di sini. Seperti apa? Pengkhabaran seseorang akan datangnya orang yang tidak ada sebelumnya. Nah, ini kan bisa kita dustakan atau bisa kita benarkan. Nah, tergantung nanti apakah memang orangnya orang yang jujur atau memang orangnya orang pendusta. Baik. Jadi saya tegaskan kembali, contoh kita kemarin tentang masalah khilafiyah di sini ini keliru ya, kekeliruan dari kami. Dan kami mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Al-Qari Iqra. Tsani wal insya'u. Pakai bismillah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Jeli-jeli. Tsani terlalu lincah. wal insya'u. Ma la yumkinu ayyusafa bis-sidqi wal kadhibi wa minhu al-amru wan nahyu. Ka qoulihi ta'ala wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Baik, yakfi, masyaallah, jazakumullah khairan. Allah barik fik. Pembagian yang kedua dari kalam, dari sisi disifatinya dia sidq atau kadhib. Dari sisi memungkinkannya dia untuk kita terima, kita benarkan, atau kita tolak. Kita tolak karena dia salah. Yang kedua ada insya. Iya. Yang kedua ada insya. Apa itu insya? Ma la yumkinu ayyusafa bis-sidqi wal kadhibi. Dia adalah jenis kalam atau lafaz, ucapan yang apa? Tidak mungkin untuk kita sifati dengan sidq, benar, atau kadhib, salah. Kenapa? Karena insya ini bentuknya seperti, kata beliau, wa minhu, dan diantara bentuk insya, al-amru wan nahi, perintah dan larangan. Jadi insya ini apa? Dia bentuknya tolab. Imma tolabul fi'li, atau tolab at-tarki. Dia bentuknya permintaan. Baik itu permintaan untuk melakukan sesuatu, nah ini dinamakan dengan apa? Amr. Atau perintah untuk meninggalkan sesuatu, ini namanya apa? Nahi. Sekarang, perintah atau larangan, bisa kita sifati bahwa perintah ini jujur atau perintah ini dusta. Ada orang perintahkan antum, misalnya berdiri atau tulislah, bisa kita mengatakan jujur ini, ini bohong. Bisa tidak? Tidak bisa. Ini maksudnya insya. Paham ini? Contohnya kata beliau, firman Allah SWT, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah kalian dan beribadalah kalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini apa namanya? Amr atau talabu al-fi'l, perintah. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah sekali-kali kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini apa namanya? Larangan, nahi atau talabu tark. Mafhum? Alhamdulillah. Iqra. Wa qad yakunul kalamu khabaron insya'an bi'tibarain.
kasiyagil uqudil lafziyati mislu bi'tu wa qabiltu fa innaha bi'tibari dalalatiha ala ma fi nafsil aqidi khabarun wa bi'tibari tarattubil aqdu alaiha insya'un. Baik, Masya Allah. Ini faedah. Beliau katakan, terkadang suatu kalam, kalau kita sudah mengetahui apa itu khobar dan apa itu insya, kata beliau terkadang ada suatu kalam, ucapan, yang dia khobar, tapi sekaligus apa? Insya. Bi'tibarain. Dari kedua sisi secara bersamaan. Seperti apa? Seperti bentuk-bentuk lafaz akad. Akad nikah, akad jual beli, dan akad yang lainnya. Kata beliau, misal bi'tu wa qabiltu. Seperti ucapan seseorang, bi'tu, saya menjual, wa qabiltu, saya menerimanya. Iya. Kata beliau dari sisi mana? Dia kita katakan khobar sekaligus insya. Kata beliau, fa innaha bi'tibari dalalatiha ala ma fi nafsil aqid khabar. Dari sisi dalalahnya, penunjukannya, apa yang dia tunjukkan atau kandungannya, ya dari sisi orang yang melakukan akad, baik dia penjual atau pembeli, maka lafadznya dari sisi lafadznya apa ini? Khabar. Bi'tu wa qabiltu. Ini apa? Khabar. Apakah ada perintah di sini? Ataukah ada larangan? Dari sisi sini dia khabar. Tapi kata beliau, wa bi'tibari tarattubil aqdi 'alaiha insya. Dari sisi terjadinya atau terhasilkannya akad, itu dia bermakna insya. Apa maknanya? Kalau akad itu telah syah, ya kan? Akad itu telah syah, terpenuhi syarat dan terhindarkan segala penghalangnya. Apakah bisa kita sifati itu kejujuran atau itu kedustaan? Bisa tidak? Tidak. Dari sinilah dia dikatakan insya. Wa illa, ini hanya faedah dari beliau ya. Kalau kita belum paham, insya Allah di kitab selanjutnya kita bisa memahami insya Allah. Taib, mafhum ini? Taib. Nanti kalau ada yang iskal, nanti kita tanyakan di setelah majelis. Taib, iqra'. وقد يأتي الكلام بسورة الخبر والمراد به الإنشاء وبالعكس لفائدة. مثال الأول قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فقوله يتربصن بسورة الخبر والمراد بها الأمر. وفائدة ذلك تأكيد فعل المأمور به حتى كأنه amron waqi'an yatahaddath ka'annahu amar waqi'un. Tadi antum baca amron, kemudian antum ganti fi'il. Apa lagi ini? Kasih jadi huruf ini lagi. Hatta ka'annahu. Sekarang tunggu dulu. Ka'annahu, anna ini apa amalannya? Nasab isim. Marafa? Saya kira fi'il. Nah sekarang mana isimnya ini? Berarti khobarnya mana? Amrun. Dibaca? Jar. Pelan-pelan saja. Jangan terlincah. Hatta ka'annahu amrun waqi'un. Baik. Lanjut. Yatahaddatsu anhu. Yutahaddatsu anhu. Afwan. Sebelumnya perhatikan, ini salah satu faedah saya tanda, ini pun tanda, namanya kaidah itu aglabiyah. Kaidah itu kebanyakan hal, digunakan pada kebanyakan hal. Wa illa kata para ulama, likulli qaidatin istisna. Setiap kaidah itu ada pengecualiannya. Terkadang keluar dari asalnya. Kaidah itu kalau ada fiil setelahnya jar majrur. Biasanya fiilnya itu apa? Ma'lum atau majhul? Majhul. Kan? Wa illa terkadang dia keluar dari itu. Terkadang disebutkan fa'il setelahnya. Hanya saja kebanyakannya. Ada fiil setelahnya jar majrur. Fiil ini apa berarti? Majhul. Baik, lanjut. Yutahaddatsu anhu kasifatin min sifatil ma'muri. Baik, lanjut. Wa misalul aksi qauluhu ta'ala wa qala alladzina kafaru lil ladzina amanu ittabi'u sabilana wal nahmil khotoyakum. Fa qauluhu wal nahmil bi suratil amri wal muradu bihal khabaru ay wa nahnu nahmil. Wa faidatu dzalika tanzilu syai'il mukhbaru anhu
manzilatul mafrudu manzilatul munazzilatul mafrudu Manzilata. manzilatal mafrudil mulzamu bihi Mulzami. bihi. Dia sifat dari mana itu? Dari al-mafrud. Al-mafrud apa tadi antum baca? Dhamma. Hah? Rafa. Rafa. Kasro. Kasrah. Jar. Berarti sifatnya ikut di marfu. Kasro. Kasrah juga. Tapi kemudian kata beliau, ini faedah lagi. Kata beliau, waqad ya'til kalamu bi suratil khabar wal murad bihi insya. Kadang ada lafaz ucapan bentuknya khabar, tapi yang diinginkan dengannya apa? Insya. Paham ini? Kalau yang pertama tadi apa? Dia khabar sekaligus insya. Nah, kalau ini tidak. Dia bentuknya khabar, tapi maknanya insya. Ya. Wabil aks, terkadang pula sebaliknya. Berarti bagaimana bentuknya itu? Baik, bentuknya insya, tapi makna atau yang diinginkan darinya apa? Khabar. Dan tiada lain, ya, bentuk ini itu li faidatin, karena adanya faidah, ya, yang diinginkan dari lafaz tersebut. Contohnya seperti apa? Kata beliau, misalul awal, contoh yang pertama. Ini contoh untuk apa ini? Lafaz khabar, makna insya. Kata beliau, qauluhu ta'ala, firman Allah subhanahu wa ta'ala, wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Dan orang-orang yang ditalak oleh suaminya, imma dia ditalak, ditinggal karena cerai, atau ditinggal karena mati, ya, dia yatarabbasna, menahan diri mereka, thalathata quru', sebanyak 3 quru', ya, 3 kali haid. Dan ini diperselisihkan, tapi intinya kata Allah subhanahu wa ta'ala, dan orang-orang yang ditalak oleh suaminya, ditinggalkan oleh suaminya, ya, maka dia menahan diri mereka. Perhatikan, maka dia menahan diri mereka selama 3 quru'. Bentuknya di sini, kata beliau, faqauluhu yatarabbasna di suratil khabar. Perhatikan yatarabbasna. Bentuknya apa? Apakah ada amr, perintah atau larangan? Ada enggak? Fi'il mudhari, ada enggak perintah dan larangan dalamnya? Tidak ada. Iya kan? Maka kata beliau bentuknya khabar. Iya kan? Seakan-akan apa? Dia sifat dari sebelumnya. Kata Allah, dan orang atau perempuan-perempuan yang ditalak oleh suaminya, sifatnya. Kemudian Allah sebutkan sifatnya. Dia menahan diri mereka untuk tidak menikah selama apa? 3 quru'. Seakan-akan seperti itu kalau kita lihat khabarnya. Tapi kata beliau, wal muradu biha al-amr. Hanya saja yang diinginkan sebenarnya dari lafaz yang khabar ini adalah apa? Amr. Jadi asalnya ini apa? Apa yang diinginkan di sini? Bentuk asalnya itu wal mutallaqatu liyatarabbasna. Ini kan? Wal mutallaqatu liyatarabbasna. Atau bisa dia datang dalam bentuk amr juga. Ya kan? Dengan fi'il amr. Itu asalnya. Jadi asalnya ini maknanya, dan perempuan-perempuan yang ditinggal oleh suaminya hendaknya wajib atas mereka untuk apa? Menahan diri mereka selama apa? 3 kali quru'. Ini asalnya. Tapi dia dirubah menjadi apa? Khabar. Dan tiada lain, perubahan ini disebabkan oleh apa? Kata beliau, li faidah. Apa faedahnya? Kata beliau, wa faidatu dzalik, faedah lafaz ini yang diinginkan darinya insya, tapi dibawakan dengan lafaz khabar, itu ta'kidu fi'lil ma'muri bihi, untuk menguatkan perintah yang diinginkan. Allah ingin menguatkan perintah yang diinginkan. Apa itu? Allah ingin tegaskan bahwa wanita yang ditalak betul-betul wajib atas mereka apa? Untuk menahan diri mereka. Tidak boleh mereka menikah sampai apa? 3 quru'. Makanya dibawakan dalam bentuk khabar. Dari sisi mana dia menguatkan?
Kata beliau, hatta ka'annahu amrun waqi' yutahaddatsu anhu kasifatin min sifatil ma'mur. Iya, karena datangnya dia dalam bentuk khobar, seakan-akan dia apa? Sesuatu yang telah terjadi. Karena iya, datangnya dia dalam bentuk khobar seperti kita katakan tadi, dia seakan-akan seperti sifat. Bagi siapa? Bagi mutallaqat tadi. Jadi Allah datangkan dalam bentuk khobar, seakan-akan dia apa? Sifat bagi seorang yang ditalak ini. Dan sesuatu itu kalau sudah menjadi sifat, itu berarti apa? Wajib. Itu pasti terjadi. Dan istimror. Paham ini? Ini faedahnya kenapa dia didatangkan dalam bentuk khobar. Sedangkan yang diinginkan darinya insya. Nah, ini yang pertama. Kata beliau wa mithalul aks. Adapun contoh al-aks. Yang terbaliknya. Berarti apa ini? Contoh apa? Lafaz insya. Tapi makna khabar. Adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala alladziina kafaru lil ladziina aamanu ittabi'u sabilana wal nahmil khatayakum." Kata Allah dalam menghikayatkan perbuatan orang-orang kafir, dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman seraya menyeru mereka. Apa yang mereka katakan kepada orang yang beriman? Ittabi'u sabilana. Ikutlah kepada kami. Ikut kepada kami. Wal nahmil khatayakum. Dan hendaknya, lihat, ada perintah. Dan hendaknya kami yang menanggung jawab atau bertanggung jawab atas dosa-dosa kalian. Perhatikan. Kata beliau faquluh wal nahmil. Perhatikan ucapan atau firman Allah wal nahmil. Dan hendaknya kamilah yang akan menanggung dosa-dosa kalian. Ini bentuknya apa? Amr. Ada lamul amr di sini. Kata beliau di suratil amr. Iya, ayat ini datang dalam bentuk amr. Hanya saja kata beliau wal muradu biha al khabar. Hanya saja yang diinginkan dengannya apa? Khabar. Ya. Apa asalnya? Kata beliau asalnya wa nahnu nahmil. Dan kamilah yang akan menanggung dosa-dosa kalian. Masuk maknanya. Coba kita terjemahkan. Wa qala alladziina kafaru. Dan orang-orang kafir berkata kepada lilladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman, seraya menyeru mereka. Apa kata mereka kepada orang beriman? Ittabi'u sabilana. Ya kan? Ikutlah kepada kami. Ikutlah jalan-jalan kami. Kekafiran yang kami berada di atasnya. Wal nahmil khotayakum. Maknanya apa? Dan kamilah yang akan menanggung dosa kalian. Maksudnya apa? Jangan ditakut. Ikut saja. Kami yang tanggung dosa kalian. Ini maknanya apa? Khobar atau insya? Khobar. Paham ini? Paham? Nah, ini bentuknya. Sekarang apa faedahnya? Karena tidak mungkin ini ada perubahan kecuali ada faedahnya. Kata beliau wa faedatu dzalik. Adapun faedahnya tanzilus syai'il mukhbar anhu manzilatal mafrudil mulzam bihi. Untuk menjadikan sesuatu yang dikabarkan itu, ya kan, seakan-akan apa? Dia adalah sesuatu yang harus dan merupakan kelaziman dari perintah tersebut. Coba kita perhatikan. Apa kata orang-orang kafir? Wal nahmil khotayakum. Dan kamilah yang akan menanggung dosa-dosa kalian. Dibawa dalam bentuk amr supaya apa? Dia seakan-akan merupakan perkara yang diharuskan, ya, atau perkara yang pasti terjadi, merupakan kelaziman dari apa yang mereka lakukan. Apa yang mereka lakukan? Mereka mengajak orang-orang yang beriman untuk ikut di dalam kekafiran. Nah, sekarang orang yang mengajak seseorang yang lain kepada keburukan atau kepada kesesatan, apa ganjaran bagi mereka? Dosa, seperti dosa orang yang melakukan kesesatan yang diajarkan. Paham ini? Kan dalam hadis itu, ikan barang siapa yang menyuruh kepada kesesatan, maka baginya dosa orang yang dia seru, yang dia ajak. Ya kan, ini kan keharusannya. Kalau ada orang mengajak kepada keburukan, apa kelazimannya? Dia mendapat dosa orang yang melakukannya. Sekarang ini juga. Orang kafir ini dia ajak orang-orang beriman untuk mengikuti kekafirannya.
Berarti dia mengajak kepada keburukan. Apa yang diharuskan baginya? Apa kelaziman yang akan dia dapatkan? Dosa yang dilakukan oleh orang-orang beriman kalau mereka memang ikut kepada mereka. Ikut pada orang-orang kafir. Dari keharusan ini, makanya dia dibawakan dalam bentuk apa? Amr. Untuk menjadikan lafaz yang khobari tadi itu, ya kan, seakan-akan apa? Dia hal yang pasti terjadi. Paham gini? Paham gini tidak? Sekarang perhatikan dulu, kita kembali menjelaskan wal nahmil khotoyakum. Apa yang diinginkan oleh orang kafir di sini? Apa yang diinginkan? Bahwasanya dia yang akan menanggung dosa-dosa orang-orang yang beriman. Kalau orang beriman ini ikut di atas ajakannya untuk melakukan suatu kekafiran atau kemaksiatan kepada Allah. Sekarang bersamaan dengan itu, dosa yang ditanggung oleh orang kafir ini, kalau memang misalnya orang beriman ini ikut kepada mereka, kepada kekafiran mereka, apakah memang sudah merupakan kelaziman atau keharusan bagi orang kafir ini untuk menanggung dosa orang-orang beriman? Kan sudah keharusannya toh? Sudah keharusannya. Karena keharusan ini, lafaz yang tadinya khobar, itu dirubah menjadi apa? Insya. Untuk memberikan kesan apa? Kesan keharusan itu. Karena kalau dia bentuknya khobar, dan kami akan menanggung dosa-dosa kalian, itu tidak mengena mereka. Dia rubah menjadi lafaz apa? Insya. Dan hendaknya kamilah ya, yang menanggung dosa-dosa kalian. Kenapa? Karena itu memang sudah menjadi keharusan bagi mereka. Karena siapa yang mengajak seseorang kepada keburukan, maka yang harus baginya, yang wajib baginya apa? Mendapatkan dosa orang yang dia ajak. Paham gini? Insya Allah di kitab berikutnya kita akan menjadi lebih paham insya Allah ta'ala. Baik, kita lanjut sedikit. Paham gini? Kalau ada yang kurang dipaham nanti ditanyakan ya di luar dars. Kita mau rencanakan mau selesaikan ini. Ini kan masih ada. Ya, kita selesaikan ini. Kalau bisa besok insya Allah kita masuk dalam babul amr, kita masuk. Kalau tidak kita cukupkan. Baik, ikra. Ainal qari. Al-haqiqatu wal majaz. Wa yanqasimul kalamu min haitsu istimali ila. Di mana alif lam? Di mana lamnya ini? Kita baca tadi apa? Min haitsu istimal, dah. Mana alnya? Min haitsul istimali ila haqiqatin wa majazin. Baik. Fal haqiqatu hiya al-lafzul musta'milu fima wada al-lafzul musta'milu musta'malu fima wudi'a lahu. Baik. Mislu asadun lil hayawanil muftarisi. Baik. Yakfi. Sekarang kita masuk ke dalam pembagian kalam yang lainnya. Karena beliau di sini membagi kalam itu dari beberapa sisi, dari beberapa tinjauan. Tinjauan yang pertama tadi apa? Dari sisi mungkinnya dia disifati dengan benar atau salah, atau dengan kata lain mungkinnya dia diterima atau ditolak. Dia terbagi menjadi dua, ada khobar dan ada insya. Yang kedua ini dari sisi yang lain. Dari sisi apa? Penggunaannya. Jadi kalam itu dalam penggunaannya dia terbagi menjadi dua. Ada yang hakikat, ada yang majaz. Terkadang kalam itu digunakan di atas hakikatnya. Sesuai atau dimaknai sesuai dengan hakikatnya. Apa yang diinginkan dengan lafaz itu. Namun terkadang juga dia digunakan bukan di atas hakikatnya, melainkan ada makna yang lain yang diinginkan, tidak sesuai dengan zahir lafaznya. Ini dari sisi penggunaannya. Dan sebelum kita masuk, sebenarnya perlu kita pahami bahwa pembahasan tentang hakikat dan majaz ini adalah pembahasan yang diperselisihkan oleh para ulama dengan perselisihan yang cukup kuat. Ya kan? Dan para ulama berselisih itu menjadi 3 pendapat. Pendapat yang pertama itu pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan muridnya Ibnul Qayyim dan ulama yang lainnya rahimahumullahu jami'an.
mereka berpendapat bahwasanya pembagian ini adalah pembagian yang muhdats. Dia pembagian yang baru. Dia datang di zaman belakangan. Ya kan? Dan dia tidak terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak pula di dalam bahasa Arab. Tidak ada majaz. Ya. Tidak ada majaz. Dan istilah atau pembagian ini menjadi hakikat dan majaz ini apa kata beliau? Istilahun hadis. Istilah baru. Istilah yang diada-adakan. Tidak ada di masa para sahabat, masa para tabi'in dan atba'at tabi'in. Melainkan istilah ini tiada lain dia datang dari orang-orang Mu'tazilah. Orang-orang Mu'tazilah. Untuk apa? Fungsinya atau yang diinginkan darinya untuk menafikan apa? Nas Al-Quran atau hadis yang menjelaskan tentang sifat-sifat Allah. Contohnya apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Bal yadahu mabsutatan." Atau firman Allah yang lainnya, "Ma mana'aka an tasjuda bima khalaqtu biyadayya." Ya kan? Pada ayat ini zahirnya terdapat apa? Penetapan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang Mu'tazilah karena dia tidak mau tetapkan sifat Allah, akhirnya dia katakan apa? Lafaz ini bukan hakikatnya. Dia majaz sebenarnya. Ada makna lain yang diinginkan. Apa itu? Rahmatnya. Jadi ini fungsinya orang-orang Mu'tazilah menghadirkan dan membagikan kalam menjadi majaz atau hakikat dan majaz. Dan sahibul matan, penulis matan ini sendiri, Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wasa qabrah, menazzalahu fil 'illiyyin. Beliau sendiri dalam syarahnya, mungkin antum bisa buka dalam syarah kalimat ini. Ya, beliau menjelaskan bahwa beliau juga meminta udzur. Ya, meminta udzur karena beliau telah menuliskan ini. Padahal beliau apa? Sependapat dengan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Hanya saja kata beliau di syarahnya, saya menuliskan kitab ini itu sebelum saya mendapatkan kalam Syekhul Islam ini. Sebelum beliau membaca kalam Syekhul Islam ini. Dan buku sudah terlanjur dicetak. Ya, makanya beliau terlanjur membukukan ini. Pembagian kalam menjadi hakikat dan majaz. Dan kita juga akan berjalan sesuai dengan apa yang beliau tuliskan. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, pendapat sebahagian ulama. Dan diantaranya Syekh Al-Mufassir Muhammad Amin Asy-Shinqiti rahimahullahu ta'ala. Di dalam tafsirnya Adwa Al-Bayan, beliau sebutkan tentang pendapatnya ini. Apa pendapat beliau? Pendapat beliau tidak adanya majaz. Tapi di dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun dalam bahasa Arab, majaz tetap ada. Ini pendapat beliau. Bahkan beliau punya risalah tersendiri, karangan tersendiri yang beliau beri judul Mana' al-Majaz fil Quran. Larangan majaz di dalam Al-Quran. Dalam beliau menolak majaz. Jadi ini pendapat yang kedua. Beliau mengatakan ada majaz, tapi hanya dalam bahasa Arab. Tidak ada dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kalau kita lihat hakikatnya, pendapat beliau ini sama saja yang pertama. Menafikan majaz secara mutlak. Kenapa? Karena Al-Quran dan Sunnah tidaklah diturunkan kecuali dengan apa? Bilisanil Arabiyil Mubin. Kecuali dengan bahasa Arab. Nah, beliau menafikan ini. Majaz dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi ala kulli hal, pendapat beliau seperti itu. Ada majaz, tapi dalam bahasa. Bukan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Dan pendapat yang ketiga, ini pendapat jumhur ahli usul. Jumhur ahli usul. Yang mengatakan majaz itu ada. Hatta dalam Al-Quran. Apalagi dalam As-Sunnah, apalagi dalam bahasa Arab. Ya kan? Dan mereka punya dalil. Dalil mereka apa?
Dalil mereka adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam menghikayatkan ucapan anak-anak Nabi Yakub. Maksudnya tidak salah ya. Nabi Yakub kepada ayahnya. Apa kata mereka? Was'alil qaryah. Tanyakanlah wahai ayah kepada negeri itu. Mereka memerintahkan ayahnya untuk bertanya kepada apa? Suatu negeri. Kata para jumhur ahli usul, ayat ini jelas menunjukkan atas majas. Karena apa dibilang ini? Tanyakan kepada al-qaryah. Was'alil qaryah. Tanyakanlah kepada negeri itu. Sedangkan yang diinginkan, tidak mungkin negerinya yang ditanya, bangunannya. Ya kan? Tapi apa yang diinginkan? Ahlal qaryah. Penduduk negeri itu. Berarti ini apa? Majas. Tapi ini dibantah lagi oleh orang-orang yang berpendapat dengan pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dia katakan bahwa di sini bukan majas dan tidak ada perubahan makna di dalam ayat ini. Tidak ada pemindahan makna dari hakikat kepada majas. Melainkan apa? Melainkan pada ayat ini terdapat makna hakikat, tapi bukan hakikat lugawi, bukan secara bahasa. Tapi hakikat ini secara urf. Karena hakikat nanti akan beliau bagi. Ternyata hakikat itu ada 3. Ada hakikat secara bahasa dan ini asalnya. Jadi suatu lafaz itu, asal dari suatu lafaz kita harus bawa kepada hakikatnya secara bahasa. Ini asalnya. Sampai ada dalil yang membawa makna itu dari hakikat lugawiyah secara bahasa menuju hakikat yang lainnya. Apa itu? Ada hakikat syar'i, hakikat yang memang dijelaskan oleh syarak bahwa makna atau hakikat dari lafaz itu adalah ini, atau hakikat urfi, hakikat yang dipahami secara urf. Kebiasaannya memang kita sudah pahami bahwa yang diinginkan dari lafaz ini adalah makna yang tertentu. Sekarang kata Syekhul Islam, ayat ini was'alil qaryah, tanyakanlah pada negeri itu. Ya kan? Katanya di sini bukan majas. Tidak ada yang mengatakan bahwa makna lugawiyah di sini itu yang merupakan makna hakikat dibawa kepada majas. Tapi apa kata mereka? Di sini maknanya hakikat. Tapi hakikat apa? Urfiyah. Sudah dipahami. Anak-anak Nabi Yakub ini, tatkala dia tanya ayahnya, dia beritakan kepada ayahnya, bertanyalah kepada negeri itu. Dia sudah paham bahwa apa yang ingin ditanya siapa? Penduduknya, bukan negerinya yang ditanya. Dan ini sudah dipahami secara urfiyah. Paham ini? Baik. Ala kulli hal, masalah ini masalah yang terdapat di dalamnya khilaf yang sangat kuat dan masing-masing pendapat punya dalil. Ya. Namun dari sisi kami yang kami rajihkan dan juga yang dirajihkan oleh guru-guru kami kebanyakannya adalah pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa tidak adanya majas. Adapun bentuk yang seperti ayat itu bukan majas, tapi tetap di atas hakikatnya. Tapi apakah dia hakikat lugawi secara bahasa, atau dia syar'i secara syariat, atau dia urfi secara urf, kebiasaan sudah dipahami itu. Dan itu akan datang pembahasannya. Paham ini? Ya, dan ini siapa yang berpendapat akan adanya, alhamdulillah. Siapa yang berpendapat akan tidaknya juga, alhamdulillah. Selama dia punya dalil. Dan kita sendiri kita akan berjalan sesuai dengan apa yang disebutkan oleh muallif. Dan kita sudah sebutkan muallif sendiri apa? Meminta udzur. Kalau beliau terpaksa menuliskan pembagian ini. Padahal beliau apa? Sependapat dengan Syekhul Islam. Hanya saja beliau menulis buku ini sebelum beliau mendapatkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Baik. Kita lanjut sedikit supaya kita bisa selesai dari ini. Tidak apa-apa ini ya, kita kasih panjang sedikit. Karena masalahnya kalau saya tidak salah itu kita sudah mau Idul Adha. Ya kan? Kemudian kita ini masih ada 3 kitab, misalnya 2 kitab setelah ini. Dan kitab itu lumayan besar. Setelah ini insyaallah syarah dari Waraqat, ya kan? Yang ditulis oleh Allah alam Abdullah Fauzan syarahnya. Kemudian setelah itu kita
akan buka Taisir Usul. Itu sekitar 600 halaman, 500-an. Besar itu kitab. Hanya saja dia syarah. Ya kan? Kita hanya membaca saja, tidak banyak ta'liqnya. Jadi kita mau buru waktu ini. Kita sebenarnya agak terlambat ini, kita baru pembahasan kalam berapa hari. Hanya saja ikhwah, kita berluas-luas di buku yang pertama ini. Hanya untuk apa? Bukan untuk memperbanyak ta'liq sebenarnya. Hanya saja untuk memahamkan. Jadi kita biasa ulang lagi. Ada yang dipahamkan, belum bisa paham, diulang lagi. Ini kan? Karena kitab dasar itu kalau kita sudah pahami, insya Allah kitab berikutnya itu akan lebih mudah. Insya Allah ta'ala. Baik, bismillah. Wa kharaja biqaulina al-musta'mal. Afwan, ulang dulu dari fal haqiqah. Fal haqiqatu hiya al-lafzul musta'malu fima wudi'a lahu. Mislu asadun lil hayawanil muftarisi. Fa kharaja biqaulina al-musta'mal al-muhmal fala yusamma haqiqatan wala majazan. Fa kharaja biqaulina fima wudi'a lahu al-majaz. Fatanqasimul haqiqatu ila salasati Baik, yakfi, afwan. Baik, kata beliau fal haqiqah. Nah, sekarang kita mulai masuk. Apa itu lafaz yang hakiki? Kapan dikatakan lafaz itu haqiqah? Berada di atas hakikatnya. Kata beliau, hiyal lafdul musta'mal. Dia adalah lafaz yang musta'mal, digunakan. Fima wudi'a lahu. Di atas apa yang dia diletakkan padanya. Secara ikhtisar, secara ringkas kita katakan fi haqiqatihi. Fi haqiqatihi. Berarti bagaimana jadinya? Al-haqiqah. Dia adalah lafaz yang digunakan apa? Di atas hakikatnya. Nah, ini dia. Contohnya apa? Kata beliau, misal asad. Seperti kata asad. Kata asad ini dalam bahasa Arab lil hayawanil muftaris, digunakan untuk apa? Hewan yang buas. Iya, hewan yang buas. Ya, maka di atas hakikatnya dia dikatakan apa? Hakiki atau kalam yang hakikah. Karena dia apa? Digunakan di atas hakikatnya. Dan hakikat ini itu tergantung. Imma dia hakikat lugawiyah atau syar'iyah atau apa? Urfiyah, seperti yang akan datang pembagiannya. Kemudian kata beliau, setelah kita memahami definisi al-haqiqah, maka kita perlu mengetahui apa saja yang keluar darinya supaya tidak terjadi istibah, ya, kerancuan, muskilah. Kata beliau, fakharaja biqaulina al-musta'mal, keluar dari ucapan kami lafaz yang digunakan, al-muhmal, lafaz yang tidak digunakan. Contohnya seperti apa? Kata daiz, dal, ya, dan zaid. Daiz, kebalikan dari zaid. Ini digunakan atau tidak? Tidak, karena tidak ada maknanya. Apa maknanya zaid? Daiz. Tidak ada kan? Atau iya? Fala yusamma haqiqatan wala majaza. Maka yang seperti ini tidak dinamakan hakikat, tidak perlu dinamakan majaz. Wa kharaja biqaulina fima wudi'a lahu, dan keluar dari ucapan kami lafaz yang digunakan di atas hakikatnya, al-majaz. Keluar darinya majaz. Kenapa? Karena majaz akan datang ta'rifnya, dia adalah lafaz yang digunakan bukan pada hakikatnya. Contohnya apa? Seperti yang akan datang kalimat asad atau kata asad itu sendiri. Itu terkadang digunakan untuk apa? Rajulun syuja', lelaki pemberani. Nah ini, sekarang apakah dia tetap berada di atas hakikatnya? Kalau ada kata asad, singa, tapi digunakan untuk lelaki yang pemberani, apakah maknanya atau penggunaannya ini di atas asalnya? Di atas hakikatnya? Anda, ini majaz namanya. Ya. Dia digunakan bukan di atas peletakannya atau bukan di atas hakikatnya. Maka dia keluar dari apa? Hakikah. Paham ini? Karena hakikah dia adalah lafaz yang digunakan di atas peletakannya atau di atas hakikatnya. Maka keluar darinya apa? Majaz. Karena dia digunakan, diletakkan, dipakai untuk apa? Makna yang bukan hakikatnya atau asalnya. Paham jadi? Baik. Insyaallah naktafi bihadza.
Semoga Allah mudahkan kita untuk menyelesaikan ini besok, dan semoga kita bisa masuk lebih awal ya besok insyaallah. Dan saya melihat kemarin kita kan pastikan jam belajar itu 7:05, kayaknya terlambat. Saya bisa mungkin kita mulai jam 7 karena kita juga penting murajaah, ya kan? Karena untuk apa kita belajar kalau tidak murajaah, tidak mutqin, ya kan? Kemudian juga murajaah itu faedahnya apa? Terkadang ada faedah pada suatu pertemuan yang luput. Akhirnya apa? Kita tambahkan pada pertemuan yang berikutnya dalam murajaah. Atau misal ada yang lebih fatal dari itu kalau ada kekeliruan seperti tadi. Ya kan? Keliru pada suatu pertemuan dari seorang mudarris dalam memberikan contoh atau dalam memberikan ta'rif atau yang semisal. Ini kapan bisa ditambih? Pada saat mau murajaah. Ini pentingnya murajaah. Jadi selain kita mentasbit, ya, menguatkan, mengokohkan kita punya maklumat, ya, pemahaman, kemudian juga itu bisa menyempurnakan faedah yang kita luput darinya, dan juga apa? Membenarkan dan meluruskan kekeliruan yang terjadi pada kita sebelumnya. Baik, naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu hafizakumullah.